Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau membuat brambang asem sayur bayam campur toge. Siapkan 1 ikat sayur bayam. Ini sudah disiangi. Toge, semua sayuran sudah dicuci bersih dan juga ditiriskan. Adapun bahan sambalnya ada sekitar 20 buah cabai merah keriting, 4 buah cabai rawit merah. Yang suka pedas bisa ditambah cabenya, pokoknya tingkat kepedasan sesuai selera. Terasi dan juga 20 siung bawang merah ukuran kecil. Garam, micin, yang tidak suka micin bisa di skip, gula merah, dan juga air asam jawa. Didihkan air, kemudian rebus toge cukup sebentar saja supaya masih keras, masih kriuk sayuran togenya. Ini sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Dan rebus juga sayur bayamnya. Direbus, dibolak-balik, tidak perlu ditutup. Karena ini sayuran bayam cepat matang, cukup dibolak-balik dan sampai airnya mendidih kembali. Ini airnya sudah mendidih, sayur bayam sudah matang, segera diangkat dan tiriskan. Brambang asem ini selain bisa memakai sayur bayam, teman-teman juga bisa menggunakan sayur kangkung ataupun daun ubi jalar. Lanjut, Bude menggoreng cabai dan juga bawang merahnya. Ini sudah dipotong-potong supaya nanti mudah dihaluskan. Masukkan juga terasinya, digonsreng-gonsreng kembali sampai cabai bawang merah dan terasinya matang. Sudah matang, pindahkan ke dalam cobek. Masukkan juga garam dan micinnya. Kemudian dihaluskan, diulek kasar. Ini sambalnya sudah jadi. Masukkan gula merah. Dan terakhir masukkan air asam jawa. Bude menggunakan sekitar 2 sendok makan. Pokoknya tingkat kemanisan, kepedasan, keasaman sesuai selera teman-teman. Jangan lupa ya diicip-icip sudah pas belum, asin, gurih, manis, asamnya. Ini sambalnya sudah jadi. Kemudian masukkan sayur bayam dan juga sayur togenya. Tara, brambang asem sayur bayam campur toge siap dinikmati. Di video kali ini Bude mau memasak tumis kangkung bumbu tauco. Siapkan 1 ikat kangkung yang sudah disiangi, dicuci bersih kemudian ditiriskan. Adapun bumbu-bumbunya, ini ada 6 siung bawang merah diiris-iris tipis, 4 siung bawang putih diiris-iris tipis juga, cabai merah keriting. Bude menggunakan sekitar 10 buah cabai merah keriting. Diiris-iris menyerong ataupun bulat, pokoknya sesuai selera. Yang suka pedas tambahkan cabai rawit merah, tingkat kepedasan sesuai selera.
1 buah tomat dipotong dadu agak besar. 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas yang sudah diiris tipis, garam setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok makan, dan kaldu jamur 1 sendok makan. 1 sendok makan tauco. Karena ini tauco sudah asin, jadi garamnya sedikit saja teman-teman. Bumbu bahan sudah siap, mari kita masak. Panaskan minyak goreng, kemudian tumis irisan bawang merah serta irisan bawang putih sampai layu. Bawang merah, bawang putih sudah layu, masukkan tauconya. Digongsreng-gongsreng, ditumis sampai tauco matang dan berbau harum. Kemudian masukkan irisan cabai, daun salam, dan lengkuas. Gongsreng-gongsreng kembali sampai cabenya layu. Kemudian masukkan air secukupnya. Masukkan juga garam, gula pasir, serta kaldu jamurnya. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bumbu larut dan mendidih. Ini kuah sudah mendidih, masukkan kangkungnya. Dimasak, digongsreng-gongsreng, dibolak-balik. Tidak perlu ditutup karena ini kangkung cepat matang. Dimasak menggunakan api besar supaya kangkungnya tetap berwarna hijau, tetap cantik. Pokoknya selama masak dibolak-balik terus kangkungnya sampai kangkung matang. Tapi jangan terlalu matang supaya masih keras, masih kriuk kangkungnya. Dari aroma bumbu tauconya sudah sangat menggoda. Ini sayur kangkung sudah matang, terakhir masukkan potongan tomatnya. Dimasak kembali sampai tomatnya layu. Koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Siap disajikan. Tumis kangkung bumbu tauco cocok banget untuk menu harian. Dimakan pakai nasi hangat untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Pokoknya enak banget. Teman-teman wajib coba loh. Tara, tumis kangkung bumbu tauco siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak sup pakcoy tahu putih campur bakso yang super seger banget. Pertama-tama siapkan sayur pakcoy yang sudah dibuang bonggolnya, dicuci bersih, kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, masukkan ke dalam wadah, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dua buah tahu putih, Bude memakai tahu sutra, kemudian dipotong-potong dadu. Teman-teman bisa menggunakan tahu putih biasa ya, kalau tidak ada tahu sutra. Tahu putih sudah dipotong-potong, masukkan ke dalam wadah dan sisihkan terlebih dahulu. Empat butir bakso. Kemudian diiris-iris tipis. Bisa bakso sapi, ayam, ataupun bakso ikan. Pokoknya sesuai selera. Satu batang daun bawang dipotong-potong juga.
Supaya sup pakcoynya makin segar, tambahkan 1 buah tomat dipotong-potong agak besar. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Bumbu yang dicincang ada 4 siung bawang putih. Bude memakai chopper mini seperti ini. Teman-teman bisa juga menggunakan pisau untuk mencincang bawang putihnya. Ini bawang putihnya sudah dicincang kira-kira seperti ini. Lanjut, panaskan minyak goreng, kemudian tumis bawang putih sampai kecoklatan. Gunakan api kecil ya teman-teman supaya tidak mudah gosong. Ini bawang putih sudah harum, sudah kecoklatan. Sisihkan separuhnya nanti untuk taburan. Kemudian tambahkan air sekitar 700 ml. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kalau sudah mendidih, masukkan irisan tahu dan irisan baksonya. Serta bagian bonggol sayur pakcoy. Karena ini bonggolnya agak lama matangnya, jadi dimasukkan terlebih dahulu. Bonggol sayur pakcoynya sudah setengah matang. Masukkan daun pakcoynya. Jangan lupa koreksi rasa. Apa yang masih kurang bisa ditambah. Terakhir masukkan irisan daun bawang dan juga irisan tomatnya. Diaduk-aduk, dimasak sampai tomat dan daun bawangnya layu. Sudah matang, siap disajikan. Kemudian taburi dengan bawang putih goreng. Tara, sup pakcoy tahu putih campur bakso siap dinikmati. Di video kali ini Bude mau memasak sayur pakcoy siram bawang putih. Siapkan 2 bonggol sayur pakcoy yang dibuang bonggolnya seperti ini. Kemudian sisihkan, dicuci bersih dan kemudian ditiriskan. Bumbu yang dicincang, Bude memakai 7 siung bawang putih. Dicincang memakai chopper mini seperti ini atau juga bisa menggunakan pisau. Dipotong-potong terlebih dahulu sebelum dicincang supaya mudah dihaluskan. Siapkan sekitar 10 sendok makan air putih. Masukkan 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan minyak wijen, garam dan juga kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata.
Larutkan 1 sendok makan tepung maizena menggunakan air. Bumbu semuanya sudah siap, mari kita masak. Didihkan air dan beri 1 sendok makan garam. Kalau sudah mendidih, rebus sayur pakcoynya sampai matang. Dibolak-balik supaya matang merata. Ini sayur pakcoynya sudah matang, segera diangkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak goreng. Kemudian tumis bawang putih cincangnya sampai harum, sampai kecoklatan. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Bawang putih sudah kecoklatan, diangkat separuh, sisihkan untuk nanti taburan. Kemudian masukkan larutan bumbunya. Kalau sudah mendidih, masukkan larutan tepung maizenanya. Diaduk-aduk sampai benar-benar matang, sampai mendidih. Ini kira-kira tingkat keencerannya seperti ini. Sudah mendidih, koreksi rasa. Apa yang masih kurang bisa ditambah. Tata sayur pakcoy ke piring saji. Kemudian siramkan bumbu ke atas sayur pakcoy. Terakhir taburi dengan bawang putih cincang goreng. Tara, sayur pakcoy siram bawang putih siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat tempe goreng tepung pedas. Siapkan 1 papan tempe. Karena ini tempenya besar, Bude menggunakan setengahnya saja. Kemudian dipotong menjadi 2 dan dibelah-belah seperti ini. Tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Kira-kira seperti ini tingkat ketebalannya. Kemudian iris-iris 3 buah cabai merah keriting, bisa menyerong ataupun bulat. Cabai rawit merah tingkat kepedasan sesuai selera. Bude menggunakan 4 buah cabai rawit merah, 1 batang daun bawang. Kemudian siapkan 10 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan tepung maizena, dan juga 5 sendok makan tepung beras. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit secara bertahap dan masukkan garam serta kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, kunyit bubuk secukupnya, ketumbar bubuk setengah sendok teh, tiga siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata.
Karena masih kurang encer, Bude menambahkan air lagi. Dan ini karena masih kurang kuning, Bude menambahkan kunyit bubuk lagi. Koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya? Kemudian masukkan irisan cabai dan juga daun bawangnya. Aduk-aduk kembali supaya tercampur merata. Kira-kira seperti ini tingkat keencerannya. Ini adonannya sudah jadi. Masukkan tempe dan baluri tempe dengan tepung secara merata. Ini tempenya siap digoreng. Panaskan minyak goreng, goreng tempe dalam minyak panas api sedang. Dan sekiranya bawahnya sudah kokoh, dibalik ya teman-teman supaya matang merata dan tidak gosong. Dan ini tempenya sudah kering, sudah kecoklatan, sudah matang, siap diangkat dan tiriskan. Dan goreng sisa tempe tepung pedasnya sampai selesai. Tara, tempe goreng tepung pedas siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak usus dan kikil sapi goreng, lengkap dengan sambal terasinya. Ini enak banget dan juga cocok untuk menu lauk sehari-hari. Pertama-tama siapkan usus sapi. Ini sudah direbus. Waktu merebusnya Bude menambahkan daun salam, daun jeruk, serai dan juga jahe untuk mengurangi bau perengus pada usus dan kikil sapinya. Dan juga menambahkan sedikit garam supaya agak asin. Ini kikil sapinya. Semua sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Adapun bumbu yang dihaluskan, ada 10 siung bawang merah ukuran kecil, 3 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 3 ruas kunyit, 1 batang serai, dan 1 ruas lengkuas. Ini semua sudah dipotong-potong. 1 sendok makan ketumbar butiran. Kalau tidak ada ketumbar butiran, bisa menggunakan ketumbar bubuk. Ini ada juga asam jawa. Tambahkan air secukupnya supaya mudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskannya dengan di blender. Kemudian siapkan wajan atau pan, masukkan usus dan kikil yang sudah direbus dan dipotong-potong. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Dan tambahkan air secukupnya. Karena ini kikil dan usus sapinya sudah empuk, jadi tidak perlu terlalu banyak airnya. Tambahkan sedikit garam, karena usus dan kikilnya sudah asin, garamnya sedikit saja. 1 sendok makan kaldu bubuk, gula merah, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek, supaya aromanya lebih keluar. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Kemudian ditutup, dimasak sampai kuah menyusut.
dan juga bumbu meresap sempurna pada usus dan kikil sapinya. Ini kuah sudah menyusut, bumbu sudah meresap. Matikan api dan diaduk-aduk kembali, dan ini nanti didiamkan sampai dingin. Lanjut, panaskan minyak goreng secukupnya dan masukkan setengah sendok makan tepung terigu supaya pas menggoreng usus dan kikilnya tidak meletup-letup. Minyak goreng sudah panas, goreng usus dan kikil menggunakan api kecil saja supaya tidak mudah gosong, karena ini tadi bumbunya ada gula dan asamnya, pastinya kalau digoreng cepat gosong. Gunakan api kecil dan dibolak-balik supaya kedua sisinya matang merata. Ini sudah mulai kecoklatan, sudah matang. Setelah beberapa kali dibolak-balik, segera angkat dan tiriskan. Dan goreng semuanya sampai selesai. Dan ini semuanya sudah matang, siap disajikan. Sebagai pelengkapnya, Bude membuat sambal terasi. Ini ada cabai, bawang merah, bawang putih, tomat yang sudah digoreng. Tambahkan sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kalau yang tidak suka kaldu jamur, boleh di skip. Dan tambahkan juga terasi matang. Kemudian diulek, dihaluskan. Selain sambal terasi, bisa juga memakai sambal bawang, sambal hijau, atau sambal tomat dan juga sambal yang lainnya. Pokoknya sesuai selera. Kali ini Bude membuat sambal terasi. Dan ini sambalnya sudah jadi. Diulek halus tapi masih bertekstur seperti ini ya teman-teman. Tara, usus dan kikil sapi goreng lengkap dengan sambal terasinya, siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tongseng kambing. Pertama-tama, siapkan daging kambing, ini sekitar 600 gram, kemudian dipotong-potong ukuran sedang, tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. Kira-kira seperti ini ukurannya. Kemudian ada pun bumbu-bumbu yang diiris, ada 4 siung bawang merah, 1 buah tomat merah dipotong dadu, 1 buah tomat hijau dipotong dadu juga, dan 1 batang daun bawang dipotong-potong agak besar.
Tambahkan sayuran, kol atau kubis, dipotong-potong sedang. Adapun bumbu yang dihaluskan ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, jinten dan juga kapulaga serta pala. Kalau yang tidak suka jinten, kapulaga dan pala bisa di skip. 2 ruas kunyit dan 3 ruas jahe, ketumbar dan lada butiran masing-masing setengah sendok makan. Kalau tidak ada ketumbar dan lada butiran, bisa menggunakan ketumbar dan lada bubuk. Setengah sendok makan garam supaya lebih mudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskannya di ulek manual seperti ini. Teman-teman bisa juga menghaluskannya dengan di blender ataupun di chopper. Kemudian siapkan mangkuk, tuangkan setengah bungkus santan instan dan diencerkan dengan air. Karena ini nanti tongsengnya tidak terlalu kental santannya, jadi diencerkan seperti ini. Diaduk-aduk supaya larut dan tidak ada santan yang bergerindil. Teman-teman bisa juga menggunakan santan segar. Kira-kira seperti ini tingkat keencerannya. Lanjut didihkan air dan tambahkan 3 lembar daun salam, 6 lembar daun jeruk, 1 batang serai yang sudah digeprek, dan 1 ruas lengkuas yang sudah diiris-iris tipis. Kemudian tambahkan setengah sendok makan garam. Diaduk-aduk supaya garam larut. Ini bertujuan untuk menghilangkan lendir, sisa kotoran dan sisa darah pada daging kambingnya, dan juga mengurangi bau perengus pada daging kambing. Kemudian masukkan daging kambing yang sudah dipotong-potong. Ini direbus sebentar saja, cukup sampai mendidih kembali. Ini sudah mendidih. Diaduk-aduk dan pastikan semua daging kambingnya terendam air mendidih. Ini sudah cukup. Kemudian diangkat dan tiriskan. Bahan bumbu sudah siap, mari kita masak. Panaskan minyak goreng dan tumis irisan bawang merah terlebih dahulu. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bawang merah layu. Dan ini bawang merah sudah layu, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bumbu matang dan harum. Ini bumbu sudah setengah matang, masukkan 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek supaya aroma wanginya lebih keluar, 1 batang serai yang sudah digeprek, dan 1 ruas lengkuas yang diiris tipis. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bumbu benar-benar harum. Ini bumbu sudah matang, sudah harum. Masukkan daging kambing yang sudah direbus. Diaduk-aduk supaya tercampur merata dengan bumbunya. Masukkan air secukupnya. Tambahkan kaldu bubuk dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok makan. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata.
Dan ini ditutup supaya cepat matang. Dimasak sampai kuah menyusut dan bumbu meresap sempurna pada daging kambing. Dan ini kuah sudah menyusut, bumbu juga sudah meresap. Diaduk-aduk kembali sebentar. Tambahkan cabai rawit merah utuh, atau yang suka pedas bisa cabai rawitnya diiris-iris. Tambahkan kecap manis secukupnya, tingkat kemanisan sesuai selera. Dan masukkan santan encernya. Diaduk-aduk terus, dimasak sampai kuah mendidih dan supaya santan tidak pecah. Koreksi rasa, sudah pas belum asin manis gurihnya. Kalau sudah pas, masukkan potongan tomat merah dan potongan tomat hijau. Diaduk-aduk, dimasak sebentar sampai tomatnya layu. Dan ini tomat sudah layu. Masukkan potongan daun bawang dan potongan kol atau kubis. Diaduk-aduk, dimasak sebentar saja supaya sayurannya masih kriuk, masih crunchy. Dan ini sudah matang semua, siap disajikan. Terakhir taburi dengan bawang merah goreng. Tara, tongseng kambing siap dinikmati. Dan ini Bude mau icip-icip, dimakan dengan nasi putih, lontong ataupun ketupat, pokoknya enak banget. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak, gurih, dan segar banget dari potongan tomat hijau dan tomat merahnya. Ini juga daging kambingnya empuk banget. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah, jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.